Halo semuanya, pada kali ini kita akan membahas mengenai sistem ekskresi. Adapun pada video sistem ekskresi ini akan dibagi menjadi 3. Kemudian untuk kali ini kita akan membahas mengenai struktur dan fungsi organ ekskresi pada manusia. Adapun tujuan dari pembelajaran ini agar kalian mengetahui bagaimana struktur dan fungsi dari organ ekskresi pada manusia. Untuk lebih lengkap, silakan kalian simak video yang Ibu berikan. Untuk video pertama ini, kita akan membahas mengenai struktur dan fungsi organ ekskresi pada manusia. Yang pertama akan kita bahas adalah ginjal. Ginjal atau ren berbentuk seperti biji buah kacang merah. Ginjal terletak di kanan dan di kiri tulang pinggang, yaitu di dalam rongga perut pada dinding tubuh dorsal. Ginjal berjumlah 2 buah dan berwarna merah keunguan. Ginjal sebelah kiri terletak agak lebih tinggi daripada ginjal sebelah kanan. Sebuah saluran sempit yang disebut ureter terdapat di setiap ginjal. Kemudian ureter inilah yang terhubung ke kantong besar yang disebut kandung kemih. Urin dikumpulkan dan disimpan dalam kandung kemih. Pada akhir kandung kemih terdapat saluran berotot yang disebut uretra. Uretra bekerja sebagai saluran tempat pembuangan. Kemudian urin terus mengalir keluar dari ginjal ke dalam ureter dan bergerak menuju kandung kemih karena kontraksi dinding ureter. Kandung kemih dapat mengembang dan memperluas volumenya agar dapat diisi urin. Kemudian fungsi dari ginjal itu sendiri yaitu yang pertama menjaga keseimbangan air dalam tubuh. Kemudian membuang sisa metabolisme. Yang ketiga mengatur kandungan elektrolit dengan menyaring zat-zat kimia yang masih berguna bagi tubuh, ya, seperti natrium, fosfor, dan kalium, dan mengembalikannya ke saluran peredaran darah. Kemudian yang keempat, menjaga tekanan osmosis dengan cara mengatur ekskresi garam-garam, yaitu membuang garam yang berlebihan dan menahan garam apabila jumlahnya berkurang. Kemudian yang kelima, menjaga asam basa cairan darah. Kemudian yang keenam, menghasilkan eritropoietin dan kalsitriol. Untuk struktur ginjal, ginjal tersusun dari 3 bagian, yaitu ada bagian korteks sebelah sini, kalian bisa amati gambarnya. Kemudian ada medula bagian tengahnya, kemudian ada pelvis. Kemudian kalau korteks itu atau kulit ginjal merupakan bagian luar. Kemudian medula disebut juga sumsum ginjal. Kemudian pelvis bagian dalam ginjal yang berupa ruang kosong atau disebut juga sebagai rongga ginjal. Kemudian pada bagian korteks terdapat nefron. Nefron itu merupakan unit fungsional dan struktural terkecil pada ginjal. Kemudian setiap nefron terdiri atas badan Malpighi dan saluran nefron. Badan Malpighi mengandung glomerulus yang diselubungi oleh kapsula Bowman. Saluran nefron terdiri atas tubulus contortus proximal, lengkung Henle, dan tubulus contortus distal. Bagian lengkung Henle, bagian lengkung Henle ini ada 2, yaitu lengkung Henle ascendens yang menanjak dan lengkung Henle descendens yang bagian menurun. Kemudian pada medula terdapat piramida ginjal dan piala ginjal yang mengandung pembuluh-pembuluh darah yang berfungsi untuk mengumpulkan hasil ekskresi. Pembuluh-pembuluh itu disebut dengan tubulus contortus collectivus. Tubulus contortus collectivus akan berhubungan dengan ureter yang bermuara pada kandung kemih atau vesika urinaria. Kandung kemih berfungsi sebagai tempat penampungan urin sementara. Jika kandung kemih telah mengandung banyak urin, dinding kandung kemih akan tertekan sehingga otot melingkar pada pangkal kandung kemih merenggang. Akibatnya akan timbul rasa ingin buang air kecil. Selanjutnya, urin tersebut akan dikeluarkan melalui uretra. Kemudian untuk selanjutnya kita akan bahas mengenai hati. Hati merupakan organ visceral yang terbesar yang terletak di bawah kerangka iga.
Pada kondisi hidup, hati berwarna merah tua karena kaya persediaan darah dan kaya nutrien dari vena portal dan vena hepatica. Kemudian untuk hati, terdapat beberapa fungsi dari hati. Bisa kalian lihat, yang pertama itu tempat menyimpan energi. Hati menyimpan energi dalam bentuk glikogen, kemudian glikogen dibentuk dari glukosa. Yang kedua, menyimpan vitamin-vitamin. Hati mengumpulkan dan menyimpan persediaan vitamin A, D, E, dan K. Vitamin ini dapat disimpan hingga 2-4 tahun. Kemudian yang ketiga, sebagai pabrik kimia tubuh, beberapa protein penting yang ditemukan dalam darah dihasilkan oleh hati. Protein tersebut antara lain albumin, globin, dan globulin. Selain itu, dalam hati dihasilkan zat kimia lain yaitu fibrinogen dan protrombin. Kemudian yang keempat, sebagai pembersih atau detoksifikasi, hati membantu membersihkan zat-zat racun seperti obat dan alkohol dari aliran darah. Kemudian sebagai alat ekskresi, fungsi hati sebagai alat ekskresi yaitu mengekskresikan cairan empedu secara terus-menerus. Cairan empedu mengandung air, asam empedu, garam empedu, kolesterol, fosfolipid, zat warna empedu, yaitu pigmen bilirubin dan biliverdin serta beberapa ion. Kemudian cairan empedu ini berasal dari penghancuran hemoglobin dari eritrosit yang telah tua. Hemoglobin ini akan diuraikan menjadi hemin, zat besi, dan globin. Zat besi dan globin digunakan dalam pembentukan antibodi atau hemoglobin baru. Sementara itu, hemin akan dirombak menjadi bilirubin dan biliverdin. Bilirubin dan biliverdin merupakan zat warna bagi empedu dan mengandung warna hijau biru. Kemudian zat warna tersebut di dalam usus akan mengalami oksidasi menjadi urobilin. Urobilin kemudian diekskresikan dari dalam tubuh dan memberi warna kekuningan pada feses dan urin. Untuk struktur hati, hati terdiri atas dua lobus utama yaitu lobus kiri dan kanan dengan posisi sedikit saling menindih. Lobus kanan memiliki dua lobus yang salah satunya berukuran lebih kecil. Setiap lobus terdiri atas banyak lobus. Lobulus merupakan unsur terkecil yang menyusun hati. Sementara itu, jaringan hati tersusun dari sel-sel hepatosit. Antara lapisan hepatosit dipisahkan oleh lakuna, sedangkan antara hepatosit satu dengan hepatosit yang lain dipisahkan oleh kanalikuli. Kemudian bagian luar hati dilindungi oleh kapsula hepatika. Dalam jaringan hati terdapat beberapa pembuluh darah, yaitu arteri hepatika dan vena porta hepatika. Pertemuan antara pembuluh arteri hepatika dan vena porta hepatika membentuk sinusoid. Pada sinusoid terjadi spesialisasi sel yang membentuk sel Cooper. Sel ini bertugas memfagositosis organisme asing atau zat-zat berbahaya. Dari fagositosis ini akan menghasilkan bilirubin, kemudian bilirubin ini diekskresikan oleh kanalikuli dalam wujud empedu. Kemudian sekarang kita lanjut ke bagian kulit. Kulit merupakan bagian terluar yang membungkus seluruh permukaan tubuh manusia. Sebagian besar kulit ditumbuhi oleh rambut. Adapun beberapa fungsi kulit yang bisa kalian lihat. Yang pertama itu sebagai proteksi. Kulit berfungsi melindungi organ tubuh dari kontak mekanis yang dapat mengakibatkan cedera dan melindungi tubuh dari kontak langsung dengan sinar matahari. Sementara itu, produksi keringat dan minyak pada kulit membuat lapisan kulit bersifat asam. Kondisi ini berfungsi melindungi tubuh dari infeksi jamur dan bakteri. Kemudian kulit juga sebagai regulator suhu. Kulit melakukan fungsi ini dengan cara memproduksi keringat dan mengkonstriksikan pembuluh darah dalam kulit. Kemudian sebagai penentu warna kulit. Warna kulit salah satunya ditentukan oleh kandungan melanosit pada kulit. Kemudian ada pembentukan vitamin D. Vitamin D dibentuk dari provitamin D yang terdapat di bawah kulit dengan bantuan sinar matahari. Kemudian sebagai ekskresi berfungsi mengeluarkan keringat. Kelenjar keringat menyerap air dan garam dari darah di pembuluh kapiler. Keringat yang dikeluarkan melalui pori-pori kulit akan menyerap panas tubuh sehingga suhu tubuh tetap stabil.
Struktur kulit. Berdasarkan strukturnya, kulit terdiri atas dua lapisan, yaitu ada epidermis disebut juga kulit ari, dan dermis yaitu kulit jangat. Epidermis terdiri atas beberapa lapis, yaitu stratum corneum atau lapisan tanduk merupakan lapisan kulit yang paling luar, tersusun dari sel-sel mati yang bersifat keras, tahan terhadap air, dan selalu mengelupas. Kemudian ada epidermis, terdiri atas beberapa lapis lagi, yaitu ada stratum lucidum, tersusun dari sel-sel yang tidak berinti dan berfungsi mengganti stratum corneum. Yang ketiga ada stratum granulosum, tersusun dari sel-sel yang berinti dan mengandung pigmen melanin. Yang keempat ada stratum germinativum, tersusun dari sel-sel yang selalu membentuk sel-sel baru ke arah luar. Kita lanjut ke dermis. Dermis merupakan lapisan yang terletak di bawah epidermis. Lapisan yang biasa disebut jangat ini di dalamnya terdapat akar rambut, pembuluh darah, kelenjar, dan saraf. Kelenjar yang terdapat di lapisan ini adalah kelenjar keringat atau glandula sudorifera dan kelenjar minyak atau glandula sebacea. Di bawah dermis terdapat jaringan lemak atau disebut juga hipodermis. Kemudian jaringan lemak berfungsi sebagai makanan cadangan, pelindung tubuh terhadap benturan dan menahan panas tubuh. Kemudian untuk paru-paru. Paru-paru mempunyai fungsi utama sebagai alat pernafasan, oleh karena itu paru-paru juga berperan mengekskresikan zat sisa metabolisme, maka organ ini juga berperan sebagai alat ekskresi. Dalam sistem ekskresi paru-paru berfungsi mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Karbon dioksida dan uap air berdifusi di dalam alveolus, kemudian dikeluarkan melalui lubang hidung. Demikianlah video untuk sistem ekskresi pada manusia. Semoga kalian mengerti dan tetap semangat belajar di rumah.